Sudah ada Ibu Hillary Brigita Lasut yang sudah bergabung bersama kita di sini. Sudah? Halo Ibu Hillary. Oke, saya akan sapa dulu untuk Ibu Septriana Tangkari. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu untuk semua Sehat ya Bu teman-teman ya. yang ada di sini. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya Ibu ya untuk acara Ya, webinar siap. ini. Oke, saya akan menyapa berikutnya narasumber kita Ibu Sondang T. Tampu Bolon. Halo, selamat siang Ibu Sondang. Halo, selamat sore buat semuanya. Sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Saya juga akan menyapa untuk narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Wiryanta. Halo, selamat siang Bapak. Ini ada nih. Halo, selamat siang Bapak. Oke, sebentar lagi kita akan memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia di poros maritim. Nanti kita akan kedatangan juga narasumber kita pada siang hari ini. Nanti rangkaian demi rangkaian akan berjalan hingga sore nanti. Jadi untuk para peserta dipersiapkan dan tetap menjaga tata tertib webinar kita pada siang hari ini hingga sore nanti. Oke, acara berikutnya adalah kita menyaksikan penampilan dari Amanda Enterprise, sebuah tarian budaya Nusantara, yaitu tarian kreasi Nusantara. Ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP. Kepada yang terhormat Ibu Septriana Tangkari, beliau adalah Direktur IKPM, Ditjen IKP Kemkominfo RI. Kepada yang terhormat Ibu Sondang T. Tampu Bolon, SHLM, Pengamat Maritim. Kepada yang terhormat Bapak Wiryanta, MA PhD, Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Ya, saya ingin ralat kembali Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLMM, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Oke. Alhamdulillah kita kembali berkumpul secara online dan offline dalam acara webinar forum diskusi pada hari ini tanggal 3 Mei 2021. Bertepat offline di studio yaitu di Hotel Swiss Bell Jakarta. Rangkaian acara berikutnya adalah kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang. Saya harapkan untuk para narasumber dan para peserta online juga offline untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Yang telah bergabung dalam kegiatan forum diskusi publik, terimalah persembahan spesial dari kami, sekaligus tanda pembuka dari forum diskusi publik pada hari Senin 3 Mei 2021. Lagu Indonesia Raya sudah selesai. 3, 2, 1. Kami harapkan untuk para peserta dan narasumber yang online untuk kembali duduk. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan
oleh Saudara Ismail. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Robbi, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin-Mu, kami memohon kegiatan hari ini dapat dilancarkan dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat yang terlibat dalam acara ini. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan dan energi positif kepada kami, kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta, agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkan urusan wakil rakyat kami agar selalu amanah dan selalu semangat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya Allah, ya Mujibas Salim, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa telah selesai. Acara berikutnya adalah kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Wiryanta, MA, PhD. Beliau adalah Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara Saudari Priska ya. Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, saudari saya Hillary Brigita Lasut, SH LLM. Tentu saya menyebut saudari ya. Ini saya ingat betul beliau ini adalah anggota Dewan yang paling muda saat pelantikan anggota Dewan. Jadi saya ingat betul. Kemudian yang saya hormati kolega saya, Ibu Septriana Tangkari, SE MSI. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi, Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat sore, Ibu. Sore Pak Wiryanta, salam sehat selalu. Selamat sore Bu Hillary. Amin, sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Sondang Tampu Bolon, Sarjana Hukum LLM, beliau pengamat maritim, dan tentu saja yang saya banggakan saudara-saudari, anak-anak saya yang berbahagia peserta webinar pada sore hari ini. Untuk pertama-tama kita sebagai umat beragama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, tentu atas rahmat dan ridhonya pada hari ini, pada sore hari ini, secara virtual dan juga secara offline, kita dapat menyelenggarakan webinar forum diskusi publik dengan tema peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Tentu izinkan saya mengawali kegiatan ini dengan mengucap terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, anggota DPR RI dari Komisi 1, tentu bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini menyelenggarakan webinar yang saya sebutkan tadi, peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Sebelum saya mengawali keynote speech ini, izinkanlah saya menyampaikan salam selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dan kiranya nanti dalam menjalankan ibadah puasa itu sampai selesai. Baiklah, Ibu, Bapak sekalian, saudara-saudari, anak-anak saya, tentu kita tahu betul bahwasanya Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar di sektor kemaritiman. Nah, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, pada periode yang pertama jabatan beliau sebagai Presiden, itu sudah bukan hanya menggagas, tetapi berusaha keras, sekeras-kerasnya untuk mewujudkan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia. Nah, poros maritim ini kan sebuah gagasan yang strategis. Artinya apa? Di sini bangsa ini, Indonesia ini ingin berupaya sekeras-kerasnya dalam rangka untuk konektivitas dari satu pulau ke pulau yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh di Nusantara ini. Di samping itu tentu melakukan pengembangan industri, terutama industri kemaritiman, industri kelautan, karena kita tahu persis bahwasanya sebagian besar wilayah kita adalah lautan. Seingat saya paling tidak 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Dan tentu saja bukan hanya kelautan semata, tetapi juga di laut itu juga banyak sekali sumber-sumber daya alam yang lain selain perikanan dan lain-lainnya. Di situ juga terdapat banyak misalnya cadangan-cadangan minyak yang dikandung di tengah lautan ini. Inilah yang sebetulnya poros maritim itu menjadi isu yang strategis, dan tentu saja yang paling penting, kebetulan beliau ini adalah anggota Komisi 1 yang membidangi mengenai salah satunya adalah keamanan. Di sini keamanan laut itu menjadi penting. Saya banyak belajar dari negara-negara yang tangguh, negara-negara yang maju, itu sektor kemaritimannya itu biasanya menempati di posisi yang wahid, itu menjadi negara-negara yang super hebat di dunia ini. Nah,
tentu saja saya bisa titip kepada generasi yang baru kita, generasi milenial maupun generasi Z dan juga generasi Alpha, bahwasanya kita harus sadar betul wilayah kita sebagian besar adalah laut, dan tentu disinilah kita dianugerahi oleh Yang Maha Esa untuk mengelola sumber daya kelautan ini sebaik-baiknya. Dan juga tentu di sini diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang tangguh dalam rangka mengelola sumber daya kelautan tersebut. Saya kira itu dari kami. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat dan tentu saja mampu menginspirasi teman-teman saya, adik-adik saya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Wah, terima kasih untuk keynote speech-nya Bapak Wiryanta. Berikutnya adalah acara inti yaitu acara webinar forum diskusi. Kita akan mulai pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Saudari Paulina Citra Dewi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih KKMC Kareska yang sudah membuka acara. Tadi di awal juga sudah dibuka oleh Pak Wiryanta selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat sore Bapak, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin, sehat-sehat Mbak. Terima kasih Pak. Kemudian tadi juga sudah hadir Ibu Septriana Tangkari, beliau adalah Direktur IKPM Kemkominfo RI. Selamat sore Ibu. Ibu bisa dengar suara saya Ibu ya? Selamat sore Mbak, ya terima kasih banyak. Wah, terima kasih Ibu. Kelihatannya hari ini semangat sekali Ibu ya. Ada Pak Wiryanta, lebih semangat lagi ya Pak Wiryanta. Membangun dengan judul yang paling temanya paling keren banget nih. Siap Ibu. Baik Ibu. Kemudian ada Ibu Sondang Tampu Bolon, SHLLM. Beliau adalah pengamat maritim. Selamat sore Ibu Sondang. Selamat sore Mbak Paulina. Wah, waktu yang lalu kita satu ruangan ya Kak ya, tapi sore hari ini saya harus sendiri nih Kak di sini. Waduh, saya nggak nemenin ya. Iya Kak, siap-siap. Selanjutnya adalah Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat sore Ibu Hillary. Selamat sore Mbak Septriana. Halo? Paulina Ibu. Nanti saya dimarah dengan Ibu Septriana. Moderatornya Paulina, Kak Hillary. Baik, terima kasih Kakak. Semoga selalu sehat ya. Kakak dari Dapil Sulawesi Utara, begitu, mencakup Kabupaten Kepulauan Talaut, Kota Manado dan sekitarnya, begitu. Tadi sudah dibuka oleh Pak Wiryanta. Bapak tadi menginformasikan bahwa tema diskusi pada sore hari ini adalah peran generasi muda dalam membangun Indonesia sebagai poros kemaritiman, begitu. Jadi ini sebenarnya sesuai juga dengan visi Presiden kita Joko Widodo ya Pak ya, begitu. Jadi tahun 2015 kemudian nanti di tahun 2045 harapannya targetnya itu memang mengalami kenaikan untuk
di sisi maritimnya seperti itu untuk dari pendapatannya, kemudian tentu ekonominya dan keamanan juga lebih terjamin begitu ya Pak ya, tadi sudah disampaikan di awal. Nah, untuk kita gali lebih dalam bagaimana itu nanti begitu dan bagaimana sih sebagai kita nih generasi muda kebetulan juga yang hadir pada diskusi pada hari ini ada dari unsur pemuda tadi generasi milenialnya, kemudian dari elemen masyarakat itu ada beberapa ormas dan tentunya masyarakat konstituen dari Ibu Hillary sendiri yang ada di Sulawesi Utara begitu. Nah, mungkin tanpa kita menunggu waktu berlama-lama lagi, akan dimulai terlebih dahulu nanti oleh Ibu Septriana Tangkari terlebih dahulu. Oh, mohon maaf, nanti ada Ibu Sondang terlebih dahulu yang akan mengawalinya. Kurang lebih 20 menit nanti Ibu Sondang bisa memaparkan ilmu ataupun materi yang akan disampaikan. Selanjutnya nanti juga akan disusul oleh Ibu Septriana Tangkari dari Kominfo RI, kemudian dari kakak dewan kita Kak Hillary begitu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Sondang terlebih dahulu. Silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Pauline. Cantik sekali hari ini. Terima kasih Kak Sondang. Kita jadi semangat ya kalau melihat yang sehat, segar. Kak Pauline, ini semuanya pada videonya di off ya, teman-teman? Oh iya. Rupanya harus kita ingatkan ya Kak ya. Iya, kayaknya ya. Ya teman-teman ini kan masih muda, masih semangat, energik. Jadi kita harap bisa untuk meng-on-kan video cam-nya supaya teman-teman bisa kita pantau semua ya Kak ya. Jadi diskusinya bisa efektif juga seperti itu. Iya. Jadi rumah on-kan video. Terima kasih. Iya, karena kita juga pengen ngelihat ya teman-teman kita kaum muda di Sulawesi Utara. Karena siapa tahu nanti pada saat saya ke Manado saya ketemu. Nah, kalau di sini saya sudah bisa melihat wajahnya, kan saya bisa langsung menyapa duluan. Oke, jadi kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Tadi sudah dihantarkan kita ya keynote speaker-nya oleh Pak Wiryanta. Kemudian ini juga tadi saya banyak hal menarik ya yang diungkapkan. Terus rada tergelitik juga kenapa poros maritim ya yang dijadikan pembahasan kepada anak muda gitu ya. Dan saya sih takjub juga karena ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Anak muda sudah diikut sertakan sejak awal ya untuk menjaga apa yang menjadi potensi di negara kita. Jadi mungkin kita bisa mulai saja. Di slide saya yang pertama itu bisa kita lihat kita hanya membatasi diri hanya di skop Sulawesi Utara aja ya. Karena memang Sulawesi Utara ini sekelilingnya laut dan ada lagi satu daerah itu yang terluar dan terdepan itu Kabupaten Talaut ya. Kebetulan ini salah satu daerah pemilihannya Hillary Lasut. Nah, seperti kita lihat bahwa Indonesia ini sebetulnya disatukan oleh yang namanya laut ya. Maritim kita itu memang jauh lebih besar daripada daratannya. Nah, sehingga ini kita harus melihat sebagai salah satu potensi. Nah, mohon izin Ibu. Oh ya. Sondang videonya mohon untuk di-on-kan begitu Ibu. Oh, sorry. Aku kayaknya sudah meng-on-kan video ya. Belum isi Ibu, belum nampak di studio. Gitu Bu. Gimana sekarang? Sudah terlihat atau belum? Belum Bu, belum. Belum ya?
Ah, sudah. Sekarang sudah nampak cantik nih. Oh, oke. Waduh, berarti tadi kelihatan ganteng ya, kalau sekarang cantik. Oke, Mbak Pauline, terima kasih ya sudah diingatkan. Jadi sumber yang saya dapat dari indonesia.go.id, berdasarkan analisis para pakar ditaksir sekitar 90% perdagangan global itu diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Nah, ini jelas bahwa 40% ini ialah sebuah angka yang fantastis ya. Ini berarti posisi Indonesia itu sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Sehingga hal inilah yang dilihat oleh Presiden kita, bahwa Indonesia ini harus menjadi poros maritim, karena dia memang salah satu tempat pelintasan ya, banyak perlintasan untuk perdagangan-perdagangan yang melalui perairan kita. Nah, lalu apa sih yang terjadi jika potensi laut kita ini nggak dijaga? Nah, ini satu itu adalah aset sumber daya kelautan itu pastinya akan dijarah sama masyarakat dunia lainnya. Nah, karena posisi geografisnya juga akan dimanfaatkan oleh negara lain. Sehingga Indonesia itu hanya akan menjadi negara penonton dan penjaga lalu lintas kapal-kapal yang melewati kita tanpa kita mendapatkan manfaat. Dan yang lebih parahnya lagi, kita juga menjadi tempat pembuangan polusi ya. Apabila misalnya kapal yang melewati mengangkut minyak, ternyata dia ada kebocoran di laut Indonesia yang dilalui. Ini juga rugi ya bagi kita, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, ini salah satu landasan pikiran kenapa Indonesia itu harus menjadi poros maritim dunia. Nah, kemudian apa sih peran pemuda khususnya di Sulawesi Utara ya, dalam kaitannya dengan negara sebagai poros maritim tadi. Karena seperti kita ketahui Sulawesi Utara ini kaya akan lautnya ya, dia dikelilingi oleh lautan. Nah, itu hal pertama itu yang harus diantisipasi oleh kita anak muda di Sulawesi Utara, itu adalah kita tingkatkan literasi. Literasi apa sih? Membaca. Karena berdasarkan riset ya dari Halo? Saya masih terdengar ya Mbak Pauline? Masih Bu, masih sangat jelas. Oh, oke. Saya lanjutkan. Ya, jadi berdasarkan penelitian dari World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, ini baru di tahun 2016, mudah-mudahan setelahnya meningkat, Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Jadi ranking 2 dari bawah. Ranking 2 dari bawah, urutan rajin membacanya. Nah, ini berbahaya. Apalagi buat anak muda yang sekarang ini kita ada tantangan global, persaingan secara global. Mau bagaimana bersaing kalau dia membaca aja tidak berminat. Ya. Karena dengan kita rajin membaca, maka pengetahuan kita itu bertambah pastinya. Lalu bagi kaum muda yang tinggal di wilayah perbatasan tadi, di Sulawesi Utara, itu sangat penting untuk mengetahui batas wilayah negaranya itu sampai mana aja dan seperti apa aja. Agar kaum muda ini bisa mencegah kerugian negara yang dieksploitasi oleh asing. Nah, lalu selain itu, peran pemuda lainnya itu juga adalah aktif menjaga potensi wilayahnya. Nah, jadi salah satu keuntungan negara poros maritim seperti Indonesia itu adalah kita bisa memanfaatkan potensi wisata menjadi income bagi kita yang ujungnya mendatangkan kesejahteraan. Nah, contohnya, untuk menjadikan ini semuanya baik itu adalah salah satunya menjaga laut dan pantai bebas dari sampah plastik sehingga para wisatawan nyaman, suka datang ke Indonesia. Lalu kaum muda juga bisa mulai melakukan gerakan bersih-bersih pantai atau rawa dari sampah plastik tadi. Dan jangan lupa juga pada saat dia melakukan kegiatan agar dia juga memposting kegiatannya di media sosial ya. Karena hal ini bisa menularkan kepada anak muda lainnya. Setahu saya sekarang program Kominfo itu wifi-nya itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga harusnya hal ini tidak menjadi kendala lagi bagi anak muda ya. Nah, di sini saya juga mau menayangkan satu video
yang menurut saya ini sangat menarik yang baru-baru saja dilakukan oleh salah satu organisasi perempuan di Sulawesi Utara pada saat Hari Bumi yang lalu ya. Di situ ada sebelumnya saya akan memutarkan video bersih pantai ya. Mungkin bisa diputarkan ya. Aku selalu bahagia menikmati setiap deburan ombak, pelukan angin, dan suara-suara bahagia anak kecil di pantai ini. Tapi kenapa mesti ada sampah yang tiba-tiba selalu hadir terhempas di laut ini? Dapatkah manusia pikirkan bahwa nasib kami terancam? Kami ingin bercengkrama dengan pantai dan kulontarkan sepenuh cinta pada alam. Sekecil apapun langkah yang kulakukan dengan alam, setiap langkah itu juga alam akan memberikanku penghargaan terendah. Jangan duduk dan menunggu, karena saat Tuhan nanti hanya cerita yang bisa kita bagi sambil melihat anak cucu kita berlarian di pasir pantai yang indah ini. Dan kelak anak cucu kita akan tertawa bangga dengan masa hidup kita yang merindu pada kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gwintarto Heru Prabowo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Keindahan destinasi tidak lepas dari kebersihan di area objek wisata. Tentunya Bantul berusaha menciptakan pariwisata yang bersih, indah, sehat, dan aman. Terwujudnya. Oke, jadi itu tadi video bersih-bersih pantai ya, yang mungkin bisa menjadi ide salah satu teman-teman di Sulawesi Utara dalam menjaga maritim kita, karena poros maritim ini banyak sekali ya unsur-unsurnya. Ada 5 poros maritim sebetulnya, 5 pilar dia. Pilar pertama itu pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia. Nah, budaya maritim ini berbagai macam, tergantung dari letak daerahnya. Di situ budayanya itu seperti apa. Nah, misalnya kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara seperti apa? Seperti yang saya akan datangi dalam waktu dekat, yaitu di Kabupaten Talaut itu ada yang namanya Festival Manee. Nah, itu kalau nggak salah sekitar tanggal 17 Mei, itu festival di mana dilakukan penangkapan ikan dengan ada alat-alat tradisional, ikan tuna. Nah, hasil penangkapan ikannya itu nanti dibagikan kepada masyarakat dan tamu-tamu yang melihat festivalnya. Nah, festival seperti ini tuh bisa mendatangkan wisata ya dari luar ke dalam. Tapi festival ataupun cagar budaya ataupun apa itu daerah wisata, destinasi wisata laut di Indonesia itu tidak akan menarik perhatian pendatang kalau lautnya sendiri dalam keadaan kotor, pantainya dalam keadaan jorok, banyak plastik berserakan. Nah, sehingga pilar kedua poros maritim itu menyebutkan bahwa kita harus berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi kita juga bisa bekerja sama ya dengan nelayan dalam hal budaya ini tadi. Nah, ini peran pemuda ini harus diisi ya. Kita harus melihat celah-celahnya tuh apa ya, supaya kita bisa bersinergi dengan lingkungan kita sekitarnya. Nah, tadi juga kita lihat di video yang sebelumnya itu ada seperti motor sampah. Nah, mungkin kawan-kawan juga bisa nanti melalui Ibu Dewan kita, Kakak Hillary,
mungkin bisa nanti dijembatani kepada Ibu Siti Nurbaya ya selaku Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta bantuan motor sampah tadi. Jadi ini sebenarnya hal yang baik ya. Tema kita hari ini poros maritim yang disosialisasikan oleh Kominfo nanti bisa dikawinkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk atau bergabung dengan komunitas yang peduli dengan kebijakan poros maritim. Jadi kita anak muda jangan hanya berdiam nonton, enggak. Kita juga bisa berperan aktif. Nah, karena dengan kita bergabung dengan komunitas ini, contohnya Liga Mahasiswa. Nah, itu maka suara atau gerakan yang didengungkan si Liga Mahasiswa atau LSM lainnya tentunya akan lebih besar dan didengar ya. Baik itu oleh legislatif maupun eksekutif, sehingga pemuda itu akan diperhitungkan di wilayahnya. Jadi dia nggak hanya sekedar hore-hore kumpul-kumpul pakai seragam sama, enggak, tapi dia berperan aktif, memberikan kontribusi pikiran dan tenaga bagi wilayahnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kaum muda juga harus peduli ya dengan isu yang berkaitan dengan poros maritim. Jadi misalnya kita harus update. Kepala daerah yang ada di tempat kita itu misalnya membuat peraturan apa nih yang dibuat yang akan memberi efek bagi wilayah. Misalnya mengenai batas luar wilayah, batas penangkapan ikan atau apapun itu sehingga pemuda itu bisa mampu menjadi partner ya dan kontrol bagi eksekutif dan legislatif. Kalau misalnya kita lihat ternyata ini peraturannya tidak pro kepada nelayan. Nah, ini anak muda harus bersuara ya. Jangan cuma nelayannya aja dibiarkan sendiri, tapi anak muda harus punya rasa empati terhadap lingkungan. Lalu yang kelima adalah kita kaum muda itu bisa berperan aktif dalam mensosialisasikan perannya tadi, baik melalui media sosial maupun webinar-webinar. Contohnya hari ini hal yang sangat baik ya. Nah, kemudian kaum muda juga harus mampu menjadi pelopor kegiatan positif di masyarakat ya, seperti misalnya saya mulai hari ini tidak mau lagi menggunakan kantong plastik kalau berbelanja, sehingga saya kemana-mana akan membawa tas belanja saya sendiri yang terdiri yang dibuat dari kain. Nah, itu kan hal yang positif, bisa kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah, sehingga hal-hal positif ini kalau misalnya dikerjakan oleh banyak sekali kaum muda, itu akan menjadi satu gerakan provinsi, satu gerakan nasional. Jadi dimulainya dari satu orang, tapi kalau misalnya dia tularkan terus-menerus, dia posting di dalam sosial medianya apa yang dia lakukan setiap hari, saya yakin teman-temannya yang lain itu akan mulai tertular melakukan hal yang baik tadi. Nah, jadi teman-teman kaum muda, kita jangan ragu, kita juga bisa berperan aktif, bahkan kita bisa nanya ya sama kepala daerah setempat. Tanya sama dia, Pak Bupati, kira-kira saya sebagai kaum muda, apa nih yang bisa saya berikan untuk lingkungan saya Pak Bupati? Sehingga saya juga bisa berperan aktif dalam semua kebijakan-kebijakan dan juga program-program yang diselenggarakan oleh Pak Bupati atau Wali Kota. Nah itu jadi kita nggak cuma diam, tapi juga kita implementasi. Saya yakin kepala daerah akan menyambut hal yang sangat positif ya kalau misalnya permintaan juga datangnya dari kita. Jadi kita jangan melulu menunggu ada program apa dari pemerintah, tapi kita aktif ya. Nah ini saya di slide saya yang terakhir, saya mungkin mau memutarkan satu video. Ini saya melihat video ini waktu itu senang sekali ya, karena video ini dilakukan, kegiatan ini dilakukan pada hari Bumi waktu itu, sama komunitas Garda Wanita. Dan ini hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya hal ini dilakukan oleh seluruh kaum muda yang ada di Sulawesi Utara, saya yakin pantai-pantai di Sulawesi Utara itu akan menjadi pantai yang paling eksotik, mengalahkan Maldives, mengalahkan pantai-pantai di negara-negara lain yang banyak dikunjungi oleh turis-turis yang berani membayar mahal. Nah, jadi
di sini saya mau memutarkan video tentang Earth Day. Suaranya belum muncul ya? Mbak Pauline, suara di studio masih mute. Oke. Garnita Malahayati, ya ini bakti sosial, yaitu membersihkan pantai dalam rangka Earth Day, mengajak masyarakat semua untuk menjaga bumi agar tetap lestari. Bagaimana kita membuang sampah, khususnya di laut di Batu Angus ini, agar masyarakat dan pelaku usaha maupun kita semua mau menempatkan atau membuang sampah di tempatnya. Kita semua kembali diingatkan kalau kita sebagai generasi muda harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, terutama kebersihan laut, dan supaya laut yang indah ini, laut yang bersih, bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ya, jadi sebagai penutup dari saya, bagi kita kaula muda ya, jangan sungkan, ayo bergabung dengan komunitas yang baik untuk menjaga laut kita, sehingga dia bisa laut kita ini bisa menjadi potensi yang menjadikan income buat kita, sehingga kesejahteraan dan ekonomi kita juga bisa meningkat. Dan mungkin Kakak Hillary juga bisa menjembatani anak-anak muda ini, nanti mungkin bisa tanya apakah ada program sosialisasi tentang poros maritim selain daripada Kominfo, mungkin bisa juga ke KKP, sehingga buat kawan-kawan yang tinggalnya memang di daerah perbatasan, dia menjadi lebih paham lagi fungsi dan peran dia dalam menjaga laut Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Pauline. Waalaikumsalam Ibu Sondang. Terima kasih paparannya yang sangat luar biasa. Tadi juga ditutup oleh aksi nyata gitu ya dari wakil rakyat kita, dari Kak Hillary begitu ya, untuk peringatan Hari Bumi tadi begitu Ibu Sondang. Betul. Beliau bersama-sama konstituen juga tadi beberapa generasi muda untuk turut aktif begitu kan menjaga kebersihan pantai begitu ya Bu ya, sangat mulia begitu. Selanjutnya teman-teman bisa tahan dulu pertanyaan apa nanti yang akan dilontarkan kepada Kak Sondang. Kita lanjut ke Ibu Septriana terlebih dahulu ya. Begitu. Ibu Septriana sudah siap? Siap Mbak, selamat sore. Selamat sore Ibu, monggo Ibu, silakan Bu. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati tadi ada sahabat saya, teman saya, kakak saya juga yaitu Bapak Wiryanta MA PhD, Direktur IKPMK Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ibu Hillary Belasut SH LLM, anggota Komisi 1 DPR RI. Kita ketemu lagi ya Ibu, sudah tahun lalu mungkin sudah sering kita ketemu, tapi alhamdulillah ini di tahun awal kita di bulan
Mei ini. Kemudian Ibu Sondang TTS, HLLM, pengamat maritim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam suatu program pelaksanaan webinar peran generasi muda dalam mewujudkan sebagai poros maritim Indonesia. Harapan kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama merupakan kebahagiaan bagi saya dan bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para narasumber, apalagi dengan Ibu dengan Ibu Hillary. Ini adalah suatu kehormatan kita yang kita bisa berikan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika bersilaturahmi dengan teman-teman dari sisi eksekutif, itu Komisi 1 DPR RI. Itu yang kami sampaikan. Baik Bapak Ibu semua, Poros Maritim Dunia merupakan agenda pembangunan, mungkin langsung ke paparan saya saja ya, pembangunan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo yang dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asian Summit ke-9 di Nai Pai Tao atau Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Menyimak pidato di Myanmar, Ibu, itu tampak Presiden Widodo menyadari fenomena transformasi besar tengah terjadi di abad 21 ini. Saat ini Presiden Joko Widodo berkata pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat dan ke arah Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan di negara-negara ASEAN sedang bangkit. Artinya kita bisa tahu bahwa hari ini kita dengan kebangkitan ekonomi nasional, kayak kebangkitan ekonomi Indonesia merupakan kebangkitan ekonomi ASEAN juga. Untuk mencapai poros maritim dunia tersebut, Indonesia memiliki 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, diplomasi maritim, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut. Ya, ini adalah sudah kita lakukan pelaksanaannya pada saat kita acara di Labuan Bajo. Kemudian untuk meningkatkan kedatangan para wisata dengan ada keselamatan di laut, budaya bahari, tata kelola dan kelembagaan kelautan, serta pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, serta ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Artinya sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan poros maritim Indonesia. Hadirin teman-teman yang saya cintai, adik-adik yang saya banggakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Karena Indonesia memiliki 17.000 pulau yang memang ada sebagian ada 6.000 pulau atau 3.000 pulaunya belum bernama. Mudah-mudahan kita bisa memberikan nama-nama yang cantik untuk bisa melihat bahwa Indonesia ini sangat indah. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dan aspek infrastruktur, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan serta ekonomi. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kedaulatan laut, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, ini sangat penting sekali karena kita terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nangas sampai Pulau Rote, ini sudah terbangun dengan jaringan infrastruktur 4G maupun 5G di satu sisi, tapi juga ada sebagian daerah Indonesia yang masih menggunakan 3G. Rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang sangat kita banggakan. Paparannya bisa Mbak? Tolong Mbak, paparannya jangan diulang-ulang. Merupakan program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Next Mbak. Lanjut Mbak. Lanjut lagi. Ya, produksi perikanan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan, lanjut Mbak, dibandingkan dengan produksi tahun 2017. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan atau KKP pada tahun 2015 atau 2018 yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan yang ini hingga mencapai 24,49 juta ton per tahun. Hal inilah yang menjadi latar belakang saat ini dibangun cold storage guna mendukung pelabuhan perikanan Samudra atau PPS di Nizam Zaman produksi di Provinsi DKI Jakarta sebagai pelabuhan perikanan yang menjadi pusat produksi ikan dengan tujuan pendaratan ikan dan sentra-sentra produksi ikan di wilayah Indonesia. Hadirin dan teman-teman yang saya cintai, untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya bukanlah hal yang dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Masih banyak tantangan yang harus
kita lewati oleh negara kita. Beberapa di antaranya adalah, satu adalah penguasaan teknologi untuk membangun kekuatan laut. Kedua adalah kelembagaan dan organisasi dapat mengantisipasi keterbatasan anggaran, infrastruktur kapal survei. Next lagi koordinasi kegiatan survei Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian SDM, Lembaga Pengetahuan Ilmu Pengetahuan LIPI, Badan Informasi Geofisika dan BPPT. Kemudian hidrografi dan data manajemen, inilah yang dapat kita harapkan bahwa nantinya ada sinergi dari setiap lembaga yang berkaitan untuk nantinya dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Harapan kami, cita-cita dari agenda pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala saat itu di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad 21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dunia, dua samudra sebagai bangsa yang besar, bangsa bahari yang hebat, bangsa bahari yang berwibawa dan sejahtera, dalam mengelola visi laut masa depan bangsa dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi 3 pilar yang berkedaulatan, yang berkelanjutan dan kesejahteraan, yaitu 1, kedaulatan yaitu mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan SDKP dan sistem perikanan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Ini yang telah kita lakukan. Kedua adalah berkelanjutan, mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan yang ada. Ya, next saja Mbak. Ya, oke. Ekonomi ada mengelola dalam melindungi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Balik Mbak dulu, dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberkelanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya, dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan. Ketiga adalah kesejahteraan. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana kita harus bisa memakmurkan masyarakat dengan pasal 33. Tidak hanya 3 pilar tersebut, Indonesia juga memiliki kebijakan pemberantasan illegal fishing. Nah, ini sering dilakukan melalui pergerakan melalui penenggelaman kapal yang diikuti dengan pembangunan industri perikanan nasional. Nelayan mulai diberikan modul kerja dan kapal baru. Kesejahteraan nelayan mulai diperhatikan dengan pemberian BPJS dan kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan. Harapan kita di sini juga ada juga diberikan semacam kartu perlindungan kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu bisa untuk menjadikan sebuah negara maritim, tentunya infrastruktur antara pulau dan sepanjang pantai harus dibangun dan dikembangkan. Jalan antara pulau ini pun harus dapat direalisasikan dengan mempercepat transformasi antar pulau di Indonesia. Keinginan Presiden Joko Widodo mewujudkan tol laut sebagai poros maritim dunia diupayakan melalui pengembangan 24 pelabuhan dan rencana pembangunan jangka menengah RPJM tahun 2015 sampai dengan 2019. Program tol laut itu diharapkan mampu mempercepat jarak logistik yang diperlukan di seluruh pelosok Indonesia. Hadirin sekalian, adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi, sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan diskusi publik peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Sebagai perwujudan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ini harapan kita semua. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, penyerapan aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan serta program pemerintah, di mana pemerintah menunjukkan Kominfo dalam hal ini di JKP, diantaranya untuk menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai dengan arahan Presiden. Kedua adalah melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia. Dengan adanya impres tersebut serta sesuai dengan sasaran dan tujuan 5 tahun Kominfo, Dirjen IKP diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah atau GPR atau Government Public Relation.
dengan sasaran strategi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik. Adapun program utama daripada GPR ini adalah peningkatan akses dan penyebaran informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah melalui pemanfaatan media, kualitas pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, serta peningkatan akses informasi publik. Sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik, serta bebas daripada berita hoax atau berita bohong. Pengendalian dan peningkatan kualitas konten informasi komunikasi publik melalui regulasi kegiatan GPR dan pengendalian berita hoax ini adalah anunya kita bisa melihat bahwa ada undang-undang, bagaimana kita bisa melihat undang-undang transformasi undang-undang ITE informasi transaksi elektronik, di mana di situ tercantum pasal 27, pasal 28 sampai dengan pasal 29 bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita dari konten-konten yang berbohong, konten-konten yang tidak benar, konten-konten istilahnya itu mengadu domba, konten-konten radikalisme dan yang lainnya. Hadirin sekalian, kegiatan ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan setiap lembaga yang terkait untuk bersinergi dan mendukung terciptanya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mari bersama-sama menjaga visi laut masa depan bangsa dengan senantiasa berkolaborasi berdasarkan misi 3 pilar yang ini kedaulatan, keberkelanjutan, dan kesejahteraan. Sehingga kita dapat memberdayakan potensi maritim untuk Indonesia, mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia, khususnya di negara kita yang memang banyak sekali hasil daripada budidaya ikan, budidaya laut, dan segala sesuatu yang ada di laut adalah karena kita adalah negara kepulauan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Tangkari, terima kasih. Tadi beberapa upaya dari pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah berusaha untuk dicetuskan begitu ya Bu ya. Dan Ibu Septriana tadi juga menekankan bahwa peran media begitu sangat penting dalam berpartisipasi, mensosialisasikan begitu ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana sih bisa untuk mungkin memfilter atau meminimalisir begitu kan, karena banyaknya sekarang ini berita-berita ataupun hoax yang bertebaran begitu ya Bu ya. Salah satunya juga peran pemuda pastinya sangat diharapkan begini, karena pemuda sekarang ini kan tidak bisa lepas dari gadget begitu ya Bu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mungkin seperti itu. Baik, kita langsung akan masuk untuk pemaparan dari Kak Hillary. Bagaimana Kak Hillary, apakah sudah siap? Iya, boleh langsung aja. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septriana dan Kak Sondang yang sudah memberikan materi terkait peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Tentunya bukan suatu kebetulan kita anak-anak Sulawesi Utara, khususnya generasi muda, boleh menekankan langsung paparan dan juga arahan dari wanita-wanita berprestasi yang tentunya sudah mengambil jalur hidup yang tidak lepas juga dari politik dan keberlanjutan pembangunan Indonesia, khususnya sebagai poros maritim. Pertama-tama, secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas lautan lebih besar daripada daratan. Sesuai ketentuan-ketentuan dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, luas wilayah Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer atau 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia, dan posisi geografis juga berada di daerah Khatulistiwa yang berada di antara dua benua yakni Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra yakni Pasifik dan India. Nah, agak sedikit itu flow, jadi kalau agak tersendat harap maklum ya guys. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya garis pantai yang hampir ada di setiap pulau di Indonesia, dan hal itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, menempati urutan kedua setelah Kanada, apalagi ditambah dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di seluas 3,1 km persegi, dan kekuatan inilah yang dapat berpotensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di kancah dunia yang memiliki 17.504 pulau dan luas perairan 5,8 juta km
persegi dan menjadikan Indonesia berpotensi sebagai poros maritim dunia. Tujuan dari poros maritim dunia yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, kuat, dan makmur. Dalam perjalanan menuju negara poros maritim dunia, memerlukan pembangunan dalam proses maritim dari berbagai aspek seperti infrastruktur tentunya ya, sosial budaya, politik, keamanan, ekonomi, dan hukum. Menariknya memang berdasarkan analisis para pakar ditaksir sekitar 90% perdagangan global itu logistiknya diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Dan ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dan di dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia tentunya berupaya menjadi poros maritim dunia. Dan poros maritim dunia ini sebenarnya adalah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dibilang belum terlalu lama ya oleh Presiden Joko Widodo, karena konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit yang ke-9 di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014. Menyadari arti strategis Indonesia pada kesempatan yang sama tersebut, Presiden Jokowi memaparkan 5 pilar upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Pilar maritim itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia, yakni pertama membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan juga pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Indonesia juga memang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah, memiliki wilayah laut yang sangat luas, serta beraneka ribu ragam jenis potensi kekayaan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kekayaan yang ada di Indonesia tentunya akan lebih optimal dan maksimal apabila dikelola dengan baik. Langkah yang paling utama ialah meningkatkan serta dan mengembangkan terlebih dahulu kualitas mutu sumber daya manusia. Nanti kita mungkin akan lebih fokus ke arah sana ya pembahasannya. Tapi secara materi pokok ini saya sajikan dulu dan dalam segala aspek khususnya pada generasi muda tentunya. Terutama terkait pengetahuan akan pendidikan kemaritiman yang ada di wilayah negara Indonesia. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini pengetahuan pendidikan kemaritiman Indonesia di tiap wilayah sangat rendah dan lemah. Mohon maaf ya, itu ada adik-adik saya yang lagi ketuk-ketuk pintu, namanya Faith, dia agak sering ganggu kalau saya seminar. Harap maklum dan memang kita melihat bahwa tentu potensi Indonesia dalam bidang maritim akan menjadi keberlangsungan hidup jangka panjang masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi masa depan. Sehingga untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dengan cara meningkatkan kualitas SDM harus juga dimulai dari generasi muda, dan ini dari pihak pemerintah pun ikut dituntut untuk turut serta dalam mewujudkan hal tersebut, yakni dalam meningkatkan kualitas sekolah kelembagaan dari tingkat sekolah SMK sampai ke jenjang yang lebih tinggi di universitas, yang khusus berorientasi dalam bidang kemaritiman, baik dalam peningkatan mutu kualitas edukasi maupun fasilitasnya. Ada beberapa langkah tahapan untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim. Pertama, pemerintah perlu menguatkan kelembagaan lokal dengan pemerintah di setiap daerah, yakni untuk menuntut pemerintah daerah agar mampu bertindak secara aktif dalam mengelola kemaritiman di setiap daerahnya sesuai dengan acuan pembangunan nasional. Kedua, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bertujuan agar supaya ada sense of belonging atau rasa memiliki bagi masyarakat dalam setiap agenda pembangunan yang dirancangkan oleh pemerintah, sehingga dengan otomatis masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan agenda tersebut. Ketiga, dibutuhkan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dari para pelaku pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha. Dan langkah selanjutnya yakni diperlukan kerjasama baik dengan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat tentunya terkait pembangunan infrastruktur seperti dermaga di wilayah kemaritiman sebagai sarana transportasi upaya mewujudkan kelancaran kesuksesan perekonomian masyarakat maupun baik secara nasional maupun juga dalam sektor regional ya. Dan hal yang tentu yang perlu
dipastikan oleh pemerintah adalah fasilitasnya, di mana fasilitas itu tentunya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Oleh sebab itu, generasi muda diharapkan harus bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya laut yang lestari untuk kehidupan selanjutnya dan mampu mengenal budaya bahari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan persaingan globalisasi di era maritim. Sebab masa depan bangsa ada di tangan generasi muda dan ke depan potensi dan tantangan global dalam persaingan di era maritim harus dihadapi generasi muda dengan meningkatkan kualitas maupun kapasitas dalam kemampuan sumber daya manusia dari aspek kelautan, perikanan demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. So basically we are back again to the sumber daya manusia kan. Bagaimana human resources ini akan menjadi tombak utama buat masyarakat Indonesia mewujudkan mimpinya, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tanpa sumber daya manusia yang memadai dan mentalitas masyarakat yang siap untuk berjalan ke arah sana, tentunya ini akan sangat sulit untuk bisa dicapai. Bagaimana kita harus melihat bahwa sebenarnya sangat-sangatlah dibutuhkan partisipasi aktif dari generasi muda untuk mempersiapkan dirinya sebagai masyarakat yang tentunya mendukung program-program pemerintah dan juga kritis terhadap program-program pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan Indonesia, khususnya mengarah kepada Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anak muda tentunya diharapkan untuk terus aktif memberikan aspirasi, memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal ini, dan juga tentunya ada rasa sense of belonging. Saya sangat bangga sekali tadi Kakak Sondang memberikan video soal kegiatan kami di Batu Angus ya, di kegiatan Garnita di Batu Angus ini merupakan kegiatan yang benar-benar difokuskan untuk menjaga laut. Ada beberapa tim yang turun langsung diving untuk pergi ke dasar-dasar laut, ke poros-poros karangnya yang besar-besar untuk membersihkan kotoran, polusi, sampah-sampah yang ada di sana. Dan memang kita melihat bahwa sebenarnya potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia baik dalam tentunya dalam bidang perikanan, dalam bidang transportasi, di dalam bidang bahkan sampai pariwisata itu tidak bisa dianggap remeh. Indonesia punya kualitas yang super yang bisa dibilang tentunya tidak akan kalah jika bersaing dengan dunia global ya kalau kita membandingkan kekayaan laut kita karena kita sangat-sangat kaya. Dan kebutuhan yang sangat urgent yang dibutuhkan saat ini adalah tentunya kesadaran manusianya, di mana anak-anak muda, para aktivis yang kemudian hadir di tengah masyarakat tidak hanya membahas kemudian yang soal yang ribet-ribet, politik yang viral aja misalnya, atau mungkin ada anak-anak muda dikit-dikit cuma ngomongin caranya artis dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa memfokuskan ide-ide kita, membuat ide-ide yang cemerlang, yang brilliant, yang applicable, yang membuat kita bisa turn our ideas into actions. Di mana kemudian kita bisa membuat hal-hal kreatif, mungkin yang sederhana, bersama-sama membersihkan membersihkan pantai misalnya, menunjukkan kepada pemerintah bahwa we care, we actually care, dan tentunya kita berharap ketika misalnya nanti kita melihat misalnya ada dermaga atau ada fasilitas maritim yang sepertinya sudah kurang memadai, kita bisa segera mungkin menghubungi wakil rakyat kita atau langsung memberikan komplain kepada pemerintah baik melalui LSM dan secara aktif terus-menerus memberikan masukan supaya pembangunan ini bisa mengarah sesuai dengan arah yang kita harapkan. Dan tentunya untuk bisa sampai kepada mimpi Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, kita masih berada dalam stage yang masih sangat abstrak, masih sangat awal. Kita berharap kebersamaan kita, bagaimana cara kita bersatu untuk mengumpulkan ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dan mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, bisa kita lakukan secara bersama-sama, tentunya tepat dan efektif ya. Dan itu tentunya sangat dibutuhkan khususnya masukan-masukan dari generasi muda. Tapi tentunya harus generasi muda yang benar-benar memiliki niat yang serius untuk bisa mempersiapkan ide-ide yang baik secara kritis, yang bukan hanya sekedar ikut-ikutan mengkomplain, tapi dia sendiri pun tidak memahami apa yang dia komplain gitu ya. Dan itu yang saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, bahwa memang ada fakta bahwa kita
sebagai manusia kita butuh dipersiapkan. Kita tidak lahir langsung mengerti soal Indonesia sebagai poros maritim dunia. No, kita datang sebagai anak-anak muda mungkin masih fresh. We still need to learn about it. Kita harus lebih banyak menggali soal itu, dan tentunya kita akan bisa jadi pakar di situ setelah kita mempersiapkan diri kita, memperkaya diri kita dengan ide-ide, dengan informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur maritim dan juga Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anak muda di sini sangat dibutuhkan, so it's in your hands now. We are trying to do our best as a government untuk bisa membantu dan juga memberikan peraturan-peraturan yang tentunya bukan sebagai government, sebagai legislator, untuk memberikan peraturan-peraturan yang sesuai dan mendukung cita-cita pembangunan ini, tapi tentunya diharapkan juga ada masyarakat yang siap secara mentalitas untuk dan juga kapasitas untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih Kak Hillary. Tadi Kak Hillary begitu welcome sebenarnya begitu ya. Jadi teman-teman generasi muda di sini sebenarnya ditantang tadi dengan Kak Hillary. Gimana sih tidak hanya yang manut-manut saja atau ya saja, tapi kalau memang keadaan yang kontra begitu ya, yang terjadi di masyarakat, silakan untuk kritisi. Di situ Kak Hillary sudah membuka diri, membuka hati, akan berusaha untuk menyampaikan nantinya. Karena tentu sebagai wakil rakyat tugasnya demikian kurang lebih mungkin ya Kak Hillary ya. Ya, mungkin saya akan kembali ke Ibu Sondang terlebih dahulu. Kalau melihat visi Indonesia tahun 2045 itu seperti yang dituangkan atau diinisiasi oleh Pak Presiden itu kan 2045 itu harapannya bisa mencapai 12,5% gitu ya Kak ya, untuk yang di poros maritim Indonesia seperti itu. Nah, menurut Kak Sondang sendiri gimana sih Kak, optimis atau jauh begitu? Ya, kalau saya sendiri optimis ya. Asalkan tadi anak muda Indonesia ini ayo dong rajin baca ya, literasi, upgrade knowledge-nya sehingga pengetahuannya menjadi lebih banyak, terasa, dan selain itu juga aktif bergabung dengan komunitas yang positif ya, yang bisa mendatangkan hal yang positif untuk di lingkungannya sendiri, sehingga kalau menurut saya apa yang dituju oleh Bapak Presiden kita bukan tidak mungkin akan kita bisa melampaui lebih dari itu. Karena begini, penduduk ini kan setiap tahun bertambah ya. Jadi ini pilihannya ada di tangan kita. Penambahan penduduk ini mau menjadi bonus demografi atau malah mau menjadi beban. Nah, kalau anak mudanya bermalas-malasan, prestasi di sekolah juga biasa-biasa aja, belajar males, membaca apalagi, ya tentunya kita sebagai generasi muda malah jadi beban nantinya untuk demografi di Indonesia. Tapi kalau misalnya anak mudanya ini rajin mengasah diri, belajar yang baik, dan juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik, dan dia juga mengimplementasikannya, ya berarti nanti di penambahan penduduk setiap tahun itu malah menjadi bonus demografi. Jadi ini semua pilihannya ada di tangan kita. Tapi saya sangat optimis ya, apalagi untuk teman-teman di Sulawesi Utara, karena saya lihat nih kemampuan anak-anak di Sulawesi Utara ini luar biasa ya, apalagi mereka dalam hal memanfaatkan sosial media. Nah, satu hal lagi mungkin karena dengan mudahnya kita mengakses sosial media, ini kita say thanks ya untuk Kominfo dalam gebrakan-gebrakannya, sehingga ada hal-hal yang kurang baik seperti bullying itu akan langsung terekspos, dan ini bisa segera ditindaklanjuti gitu. Ini hal yang baik di Sulawesi Utara ya. Sudah dimulai gerakan-gerakannya ini oleh Hillary. Nah, mungkin itu aja dari saya Mbak Pauline. Baik, terima kasih Kak Sondang. Tadi sudah disampaikan ilmu kemudian informasi gitu ya dari para narasumber yang memang di bidangnya.
Kita langsung akan masuk untuk sesi pertanyaan. Silakan nanti teman-teman bisa langsung raise hand dari aplikasi Zoom, begitu. Jadi nanti saya akan memilih dari sini ya, seperti itu. Silakan teman-teman bisa langsung untuk membuka mic-nya, silakan. Oke, sudah ada yang raise hand ya. Ada nomor 36. Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Saya Faurusa dari Medan. Saya sangat antusias mengikuti webinar ini, Mbak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sedang terkait kemaritiman. Indonesia sebagai negara maritim terbesar kedua setelah Kanada. Jadi yang ingin saya tanya adalah Indonesia banyak potensi maritim gitu, banyak potensi kemaritiman di Indonesia. Lantas titik fokusnya sebenarnya kemana? Apakah memang untuk di bagian kelautan perikanan atau di bagian contoh kapal selam seperti itu? Karena kita tahu Indonesia belum sebagai titik acuan potensi atau pengekspor ikan terbesar gitu loh. Sebenarnya dan tantangannya itu apa gitu, sehingga kami nih dari generasi ini bisa membantunya seperti apa gitu. Saya kembalikan, terima kasih Mbak. Baik, Kak Sunang langsung akan menjawab atau bagaimana Kak? Mungkin ada yang lain lagi biar sekalian atau gimana? Oke, kita keep dulu ya. Selanjutnya silakan untuk raise hand teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk meng-on-kan kamera ya, begitu. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk, Kak. Mungkin bisa langsung. Oke, ya. Jadi tadi yang ditanya itu kurang lebih apa nih ya, peran anak muda untuk tadi supaya poros maritim Indonesia ini betul-betul bisa tercapai. Fokus utamanya itu apa sih? Apakah pengembangan dalam bidang misalnya mau lebih banyak penangkapan ikan atau misalnya hal lain ya. Nah, jadi memang di Indonesia itu ada 5 pilar ya poros maritim dunia yang kita cita-citakan, yaitu pertama membangun kembali budaya maritim. Nah, jadi ini budaya maritim itu banyak ya. Salah satunya itu adalah wisata. Nah, kemudian yang kedua itu komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Nah, berarti ini adalah pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Sehingga misalnya begini, kalau misalnya yang tadinya itu nelayan hanya mengetahui cara menangkap ikan saja, tapi mungkin kalau misalnya kita bisa berkomitmen mengajari nelayan ini, memberikan dia teknologi yang tambahan, misalnya begini, gimana sih cara membuat file ikan tuna sehingga dia skillnya itu bertambah dan penghasilan dia juga meningkat. Nah, ini pengembangan ya. Nah, kemudian pilar yang ketiga itu adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Ya, ini tadi yang saya ungkapkan di awal, bahwa kita jadi negara Indonesia ini jangan jadi hanya penonton aja, tempat lewat-lewat kapal gitu, tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari situ. Nah, nanti dengan adanya si tol laut ini, setiap kapal yang masuk ke Indonesia misalnya bisa dikenakan tarif tertentu sehingga ada pemasukan bagi negara Indonesia. Nah, kemudian pilar yang keempat itu adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Nah, sehingga di sini anak muda ini bisa berperan aktif. Nah, misalnya apa? Ya itu tadi pertama, kita berperan aktifnya yang dekat-dekat aja dari kita dulu. Misalnya kalau kita tinggal di satu daerah yang sebetulnya di situ potensi wisatanya tinggi seperti Bunaken kalau di Sulawesi Utara ya.
Nah, kita lihat misalnya Laut Bunaken ini seperti apa kalau misalnya ternyata oh sekarang kok penuh sampah plastik. Nah, kita sebagai anak muda nih mulai deh gerakan. Ayo misalnya membersihkan laut dari sampah plastik. Nah, atau misalnya pemerintah membuat satu kebijakan penangkapan ikan yang ternyata merugikan nelayan. Nah, itu juga kita bisa bersuara kepada pemerintah setempat supaya masyarakat ini juga bisa sejahtera. Nah, sehingga pemuda ini bisa melihat di mana nih dia bisa berperan. Jadi kita nggak usah melihat ke tempat yang jauh, tapi di lingkungan kita dulu aja, perhatikan apa yang bisa kita perbuat. Makanya dari tadi saya menekankan, ayo teman-teman gabung deh dengan komunitas-komunitas yang memang dia peduli terhadap maritim. Saya kira banyak ya, itu di tempat-tempat di Indonesia, apalagi dia memang kalau letak ke wilayahnya itu yang sekelilingnya itu laut. Nah, kemudian kalau yang pilar kelima itu yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim ya. Kalau di sini sepertinya negara ya yang lebih berperan ya. Nah, mungkin sementara jawaban saya seperti itu. Semoga saya bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Khairunisa ya kalau nggak salah. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk dari nomor 94 Kak. Halo Kak, aku mau tanya. Jadi tadi kalau aku nggak salah dengar kan saat belanja harus membawa kantong belanja sendiri kan. Nah pertanyaan aku, kalau misalnya emang plastik susah buat didaur ulang, kenapa nggak serentak aja buat melarang penggunaan plastik itu Kak? Itu aja sih Kak yang mau aku tanyain. Thank you. Oke, terima kasih. Barangkali tanggapan dari Kak Hillary, silakan Kak. Terkait budaya ini ya, untuk kita lebih adaptif. Oke, yang untuk pertanyaan ini ya, pertanyaan soal sampah plastik ya. Jadi memang pada dasarnya kita harus melihat dari sudut pandang apakah Indonesia sudah mampu untuk ke arah sana. Memang sangat baik untuk dunia dan juga untuk perubahan iklim soal bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah plastik, bagaimana kita sangat untuk secara lingkungan tentunya kita melihat ini hal yang sangat baik. Tetapi kita lihat dari sudut pandang misalnya dari pekerja Indonesia sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri. Sudah mampukah pengusaha-pengusaha kecil kita untuk melakukan berjualan misalnya tahu goreng misalnya di pinggir jalan atau misalnya berjualan kacang tanpa menggunakan plastik sama sekali. Bayangkan misalnya kalau semua penjual tahu goreng, penjual kacang, penjual es cendol misalnya di jalanan semua tidak boleh menggunakan plastik sama sekali. Berarti mereka akan kehilangan pekerjaannya ketika mereka tentunya harus menaikkan harga dan masyarakat jadi enggan beli cendol di pinggir jalan karena harganya sama aja kayak gelas kaca di mall gitu kan. Ini hal yang paling simpel dan sederhana yang kita lihat. Sehingga tidak akan mudah untuk Indonesia secara serentak semuanya langsung tidak menggunakan plastik sama sekali. Yang harus kita pikirkan dan harus kita cari solusinya adalah bagaimana kita memperbaiki sistem daur ulang kita. Bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Bagaimana kita berupaya untuk mungkin mengatur dari segi misalnya sektor industri besar saja yang dilarang menggunakan sampah plastik misalnya ya, atau menggunakan material plastik yang non-degradable ketika membuat produk. Tapi masyarakat kecil dan UMKM tetap boleh menggunakan. Lalu bagaimana akses mereka mendapatkan produk tersebut untuk jualan mereka? Ini adalah jalur dan alur yang sangat-sangat panjang. Dan apakah daya beli Indonesia sudah cukup? Karena tentunya untuk menggunakan produk yang bukan plastik akan ada perubahan dari cost ya, cost bahan baku, cost packaging. Dan ini hal yang tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Bagaimana kita bisa berupaya supaya Indonesia tetap bisa survive di tengah situasi pandemi yang masyarakatnya mungkin uangnya terbatas tapi harga bahan baku naik karena ada pelarangan penggunaan salah satu bahan baku utama yang murah seperti plastik. Hal-hal seperti ini yang tentunya harus kita pikirkan dan memang tidak mudah ya. Tapi kita berharap ke depannya Indonesia akan cukup
kuat secara finansial dan cukup kuat secara daya beli untuk bertransformasi total ke arah tidak menggunakan plastik sama sekali. Walaupun tentunya kita melihat itu sepertinya masih jangka panjang. Tapi itu adalah goal kita ke depannya. Kita berharap Indonesia bisa free dari plastik atau sampah plastik. Tetapi tentunya kita harus perbaiki ekonomi kita dulu, harus perbaiki daya beli kita dulu, harus perbaiki sumber daya manusia kita dulu, harus perbaiki mindset masyarakat dulu terkait dengan packaging. Di Amerika banyak restoran, supermarket besar seperti Walmart misalnya, mereka bahkan menyediakan paper bag yang harus digendong. Jadi untuk barang-barang berat, mereka tidak menggunakan plastik, tapi masyarakatnya secara sadar dan sukarela akhirnya menggendong barang belanjaannya. Dan itu belum tentu bisa terjadi di Indonesia. Masyarakatnya mungkin bisa marah, ya ampun saya beli di supermarket mahal-mahal gitu kan, terus mendadak disuruh gendong, terus kalau nggak punya mobil kita naik angkot terus gimana gitu. Dan ini hal yang harus kita pertimbangkan secara matang sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tidak merugikan salah satu sektor di Indonesia, tapi tentunya bisa menjadi win-win solution. Nanti kita akan berupaya bersama-sama ya untuk bisa cari solusi ke arah sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haliri. Mungkin jangan di-mute dulu ya Kak ya. Tadi kan Kakak sudah mulai menginisiasi ataupun aktif gitu ya Kak untuk paling tidak mengimplementasikan gimana sih caranya kita peduli akan kebersihan laut, pantai gitu ya Kak ya. Selain itu apa sih Kak? Maksudnya mungkin gerakan-gerakan yang sudah dilakukan Kak Hilary mungkin ataupun bersama teman-teman yang ada di Sulawesi Utara gitu Kak. Oke, berhubungan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang paling sering kami lakukan biasanya adalah mengumpulkan nelayan. Seperti yang Kak Sondang bilang, untuk dilakukan oleh anak-anak muda, sebenarnya yang paling mudah adalah masuk ke dalam satu komunitas. Seperti di Sulawesi Utara, kami membuka Liga Mahasiswa Nasdem dan Garda Wanita Sulawesi Utara misalnya ya. Itu bagaimana kita mengumpulkan anak-anak muda dan juga perempuan yang selama ini sepertinya seakan tidak ada wadah untuk bisa memberdayakan potensi yang ada dalam dirinya, untuk bisa langsung terlibat aktif dalam masyarakat dan juga membangun masyarakat ya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sebenarnya yang paling mudah adalah ikut bergabung di dalam satu organisasi dan bersama dengan organisasi kita mengidekan dan juga merealisasikan kegiatan-kegiatan yang bentuknya positif. Ini hal yang paling mendasar, yang sebenarnya paling mudah dan paling praktis untuk dilakukan anak-anak muda, karena kita tahu namanya juga anak muda ya. Kalau anak muda mungkin kita belum punya pengalaman dan belum punya kantong tebal begitu kan, karena kita mungkin masih belajar, kita masih sedang merintis karir begitu ya. Dan sehingga hal-hal yang kita lakukan bisa sangat simpel, atau bisa mungkin juga kita bisa mulai dari fokus makan ikan, banyakin makan ikan selama selama kita misalnya bulan puasa kita komitmen nanti pas buka kita makan ikan terus gitu ya, karena ini sebenarnya akan membangkitkan juga semangat nelayan karena melihat permintaan demand-nya tinggi sehingga dia bisa mensuplai lebih banyak. Itu hukum supply and demand. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita tidak khawatir mengkonsumsi sumber daya laut misalnya, tapi tentunya yang yang tentunya bukan yang tidak bisa diperbaharui atau yang tentunya sudah mau punah terus kita konsumsi gitu ya. Kita harus lebih cermat bagi diri kita sendiri dan memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mulai untuk juga fokus membeli brand lokal misalnya ya, dan juga bisa memperbanyak interaksi dengan masyarakat dan menggather as much as possible information about what the people need gitu loh. Jadi menurut saya tentunya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan seperti tadi bergabung dengan organisasi, ikut dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan lingkungan, kelautan, atau yang kedua bisa menjadi berkomitmen dengan diri sendiri untuk fokus misalnya memperbanyak konsumsi barang lokal dan juga memperbanyak konsumsi produk kelautan misalnya ya. Dan juga yang terakhir tentunya kita bisa memperkaya diri kita sendiri dengan informasi dan menjadi generasi muda yang tentunya akan bisa berguna ke depannya untuk pembangunan bangsa, karena kita bukan anak muda sembarangan yang cuma leye-leye main-main aja dan nggak ngapa-ngapain, tapi kita tentunya anak-anak muda yang mau untuk ikut kegiatan-kegiatan produktif, mau untuk belajar, mau untuk mempersiapkan diri supaya nanti kita ke depan bisa ikut terlibat di dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dan juga pembangunan di bidang kelautan. Gitu. Baik, terima kasih Kak Hilary.
Eh, Bu Septriana, apakah masih ada dalam ruang virtual, Ibu? Oke, kita sambil lihat lagi teman-teman partisipan yang ada di rumah. Silakan ya teman-teman, kita masih ada waktu untuk sharing ataupun dialog gitu ya bersama Kak Sondang dan Kak Hillary tentunya. Sekarang masih masa reses ya Kak ya. Jadi Kakak masih ada di dapil ya Kak ya? Kak Hillary. Sorry, masih ke mute. Iya, benar. Saya lagi ada di dapil, lagi reses dan lagi lagi juga mengumpulkan organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi perempuan untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan khusus dan spesial akan jadi surprise buat masyarakat di masa reses ini. Ah iya. Ini artinya kan menjadi informasi teman-teman tuh. Jadi mungkin akan berdialog secara langsung dengan Kak Hillary, tapi juga tetap untuk memperhatikan protokol kesehatan tentunya ya Kak ya. Betul. Kita masih intip di ruang virtual. Barangkali teman-teman ada yang ingin masih untuk menyampaikan sesuatu ataupun bertanya, masih diperkenankan. Satu penanya lagi. Oh ya, sebagai informasi, selain kita live di secara Zoom, juga ada teman-teman yang menyaksikan secara online di YouTube channel begitu ya Kak ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah bisa sambil untuk bertanya, mengikuti dialog kita pada sore hari ini. Oke, sekarang sudah masuk pertanyaan dari nomor 54. Oke, silakan Pak untuk memperkenalkan diri dan Selamat pagi Kak, saya Jami. Saya ingin bertanya sedikit lagi, apakah bisa dijelaskan bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya Kak? Terima kasih. Mohon maaf, mungkin bisa sambil di-on kan ya videonya, jadi kita juga bisa sambil kenal kakak ya yang ada di rumah. Seperti itu. Silakan Kak. Selamat sore Kak, saya Jami ingin bertanya sedikit lagi menggali informasi tentang bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Jami. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Kak Sondang terlebih dahulu, ya Kak ya, silakan Kak. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya masyarakat ini juga diberdayakan, contoh kecil lah, contoh paling dekat deh, dalam hal wisata maritim ya, wisata laut. Nah, apabila kaum muda itu juga diberdayakan untuk melakukan menjaga potensi maritim di sekitarnya, otomatis itu akan mendatangkan wisata asing untuk ke daerahnya. Nah, dengan adanya wisata baik asing maupun lokal ya, itu kan pastinya menjadi income ya buat semua pihak. Sehingga dengan adanya income ya pasti otomatis ekonomi itu bergerak. Nah, kalau misalnya ternyata di situ ada satu pantai sebenarnya indah, tapi karena selama ini tidak dijaga sehingga kotor, banyak sampah plastik, banyak dan misalnya baunya juga tidak enak. Nah, sedangkan orang datang ke pantai itu kan ingin refreshing, melihat sesuatu yang indah, yang baik. Nah, otomatis wisatawan tidak akan pernah tertarik untuk datang ke daerah wisata tersebut. Sehingga apa? Dampaknya itu ya terhadap masyarakat, ya dia tidak ada penghasilan. Nah, itu contoh kecil dari misalnya kehidupan di pantai ya. Nah, itu kurang lebih itu seperti itu implementasi yang paling ini deh, yang paling kita mudah lah gitu untuk berbuatnya. Nah, sehingga saya harapkan ya anak muda ini seperti yang tadi Kakak Hillary sampaikan, ayo gabung dengan komunitas anak muda yang memang peduli lingkungan atau bisa memberikan
manfaat positif bagi masyarakat sekitar, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya manfaat positif itu sudah dirasakan, otomatis ekonomi itu akan pelan-pelan itu meningkat. Nah, itu mungkin ya dari saya. Baik, terima kasih Kak Sondang. Barangkali dari Kak Hillary ada tambahan Kak, supaya teman-teman muda gitu dapat lebih semangat gitu ya Kak ya, untuk nantinya bisa bersama-sama Kak Hillary untuk aktif dalam mewujudkan visi Indonesia ini tentunya Kak. Kalau saya sih, menurut saya yang Kak Sona sampaikan sudah tepat ya, bagaimana kita menyadarkan diri bahwa kita sebenarnya adalah masyarakat yang juga menjadi pasar, menjadi konsumen yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat kita yang bergerak di bidang misalnya pariwisata maritim atau perikanan, dan itu ditentukan dari kita. Bagaimanapun juga namanya kesejahteraan dihitung tentunya dari taraf hidup dan dari penghasilan, begitu kan? Dan untuk bisa menghasilkan yang banyak tentunya dibutuhkan demand yang tinggi. Kembali lagi, demand yang tinggi akan memberikan supply yang banyak. Supply yang banyak kemudian akan menghasilkan kesejahteraan atau penghasilan yang besar dan cukup untuk mensejahterakan masyarakat yang bergerak di bidang maritim. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa sebenarnya kita tidak serta-merta terus bergantung kepada pemerintah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya dari diri kita sendiri kita bisa untuk menciptakan kesejahteraan buat masyarakat tersebut. Dan kalau dari pemerintah, tentunya pemerintah harus berkewajiban menyiapkan infrastruktur, menyiapkan fasilitas umum yang mendukung untuk supaya yang namanya pembangunan maritim di Indonesia tentunya akan jauh lebih mendukung supaya bisa lebih segera menyediakan kesejahteraan buat masyarakat kita. Dan juga aturan-aturannya tentu yang harus pro rakyat dan pro dengan pembangunan maritim. Tapi kembali lagi, semua akan tergantung pasar, semua akan tergantung masyarakat juga, dan akan kembali kepada mindset. Kalau kita sudah lebih fokus mau untuk mensejahterakan masyarakat kita secara bersama-sama, tentunya kita akan bahu-membahu, gotong royong, saling fokus untuk bisa saling mensejahterakan dan bisa menjadi konsumen dari produk-produk maritim di Indonesia. Itulah yang akan menjadi inti utama. Nanti ke depannya kalau ada dari kita atau dari investor atau pengusaha atau pemerintah yang bisa memberi jalur ekspor misalnya untuk memberikan pasar yang lebih luas buat masyarakat Indonesia, tentunya kenapa tidak, begitu kan? Selama yang penting kita bisa mencukupi kebutuhan independensi pangan dan juga independensi kebutuhan pokok lainnya dari dalam negeri dulu yang berhubungan dengan produk kelautan dan kemaritiman. Nah, setelah itu baru kita tentunya bisa mengeksplor pasar yang lebih besar lagi. Kalau itu nanti udah urusan pemerintah dan juga para investor. Baik, poinnya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong ya Kak ya, saling mendukung masyarakat dengan pemerintah juga sebaliknya begitu kan, untuk mengakomodasi kepentingan rakyat seperti itu. Nah, melihat waktu yang sudah di penghujung acara begitu Kak, mungkin tapi sebelum untuk menutup acara juga menjadi informasi bahwa Bu Septriana tadi beliau tidak dapat full begitu ya, karena sedang ada konferensi pers. Jadi mohon teman-teman juga barangkali masih ada pertanyaan nanti bisa tetap disampaikan dan panitia di sini akan mencatatnya seperti itu. Nah, sebelum ditutup Kak, silakan mungkin closing statement terlebih dahulu ya dari Kak Sondang. Boleh Kak? Maaf, bisa diulang, tadi ada trouble dikit suaranya. Iya Kak Sondang. Jadi kita sudah di penghujung acara. Nanti Kak Sondang bisa untuk memberikan closing statement. Kemudian karena tadi hanya ada 3 penanya ya Kak ya, itu otomatis menjadi 3 penanya terbaik. Seperti itu. Silakan Kak untuk closing statementnya. Ya baik. Jadi buat anak muda ya, aduh bersyukur sekali ya punya Kominfo yang seperti ini dan punya Kakak Hillary Lasut yang juga bisa memfasilitasi sehingga anak-anak muda bisa ketemu dengan kita, saling diskusi, saling memberikan masukan. Nah, jadi manfaatkan ya semua fasilitas, semua webinar-webinar yang baik yang bisa menjadikan kita itu bertambah pengetahuannya. Dan saya nggak bosen-bosen bilang bahwa anak muda, kalian jangan hanya menjadi follower, tapi kalian juga harus mampu menjadi leader. Nah, untuk menjadi leader itu
upgrade diri kita, rajin banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, bacaan-bacaan yang bermanfaat, supaya kita juga terhindar dari menyebarkan hoax atau fake news yang bisa menyesatkan dan membuat orang lain itu mendapatkan informasi yang tidak benar. Sehingga saya selalu sering mengingatkan untuk anak muda sebelum memposting sesuatu di medsosnya, coba dibaca kembali, dianalisa kembali, dan dicek kebenarannya seperti apa ya. Jadi think before you ink. Thank you. Terima kasih Kak Sonang. Think before sharing juga ya Kak ya pastinya. Seperti itu. Kita akan lanjut ke Kak Hillary. Silahkan Kak untuk memberikan closing statement. Baik, kalau dari saya pribadi, saya berharap anak-anak muda yang melihat bahwa Indonesia kita sudah punya visi untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagaimana kita bersama-sama gotong royong, bahu-membahu, memiliki rasa sense of belonging yang cukup untuk membuat kita punya semangat yang tinggi, bisa menciptakan Indonesia ini sebagai poros maritim secara bersama-sama, mau bekerja sama dengan pemerintah, tentunya akan kembali ke diri kita sendiri juga. Harus ada mindset yang tepat, harus ada cara berpikir yang tepat, harus juga mempersiapkan diri kita untuk jadi kritis terhadap program pemerintah, tetapi juga tentunya bisa mendukung pemerintah di saat-saat yang tentunya ketika pemerintah benar begitu ya, ketika ada program yang positif dan berguna untuk masyarakat. Nah, buat saya berharap teman-teman yang hadir pada hari ini bisa termotivasi untuk mempersiapkan diri, untuk bisa ikut serta dalam pembangunan bangsa, dan juga turut peduli dalam pembangunan kemaritiman dan juga kelautan di Indonesia. Karena ini adalah aset kita bersama, ini adalah Indonesia, ini adalah negara yang kaya, ini adalah negara yang perlu sumber daya manusia untuk bisa mengeksploitasi dengan positif bagaimana sumber dayanya ini dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita nanti menuntut pemerintah, wah gimana nih pemerintah, masa masyarakat kita Indonesia yang kaya tapi kita masih banyak masyarakat miskin. Ya bagaimana tidak kalau seandainya anak-anak mudanya sudah punya Android, sudah pintar, sudah cerdas, tapi tidak mau terlibat aktif dalam pembangunan, tidak mau memberikan sumbangsi positif, tidak mau memberikan ide-ide yang baik yang akan berguna untuk pembangunan, sehingga tentunya akan sulit untuk mengeksploitasi dengan positif. Nah, maka dari itu jangan sampai nanti malah ketika diberdayakan atau diolah oleh negara asing, kemudian kita keluar sendiri begitu ya. Padahal dari Indonesia, dari kita sendiri, dari masyarakat sendiri yang belum punya mindset yang tepat dan juga belum punya semangat yang cukup untuk bisa mempersiapkan diri sendiri mengolah kekayaan alam dan kekayaan maritim Indonesia. Semoga semuanya bisa semangat hari ini, dan juga selamat berbuka buat yang tadi baru berbuka atau yang akan berbuka. Sukses selalu puasanya, dan juga semoga semua teman-teman yang hadir boleh diberkati dan juga boleh dapat informasi-informasi yang berguna hari ini untuk perkembangan dan juga self education teman-teman semua. God bless. Mari. Oke, terima kasih Kak Hillary, Kak Sondang, juga tadi Ibu Septriana yang sudah berkenan hadir, juga Pak Wiryanta ya di sela-sela kesibukan, dan di masa reses seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Hillary, beliau masih aktif mau membuka kesempatan begitu ya untuk berdialog bersama teman-teman walaupun secara virtual begitu ya. Pak Wiryanta masih ada. Betul ya Pak ya? Ya, siap. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita selesai, mungkin bisa teman-teman untuk men-on-kan kamera, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Juga teman-teman juga jangan lupa bahwa bisa men-share nantinya, men-tag gitu ya kegiatan teman-teman untuk mendapatkan door prize dari panitia seperti itu.
Ibu Septriana sepertinya sudah selesai untuk konferensi pers ya Bu ya? Sudah. Barangkali Alhamdulillah Mbak. menyampaikan closing statement Bu, masih diperkenankan Bu. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman. Jadi negara kita negara maritim, peluang kita adalah peluang bahari kita akan banyak dan kita bisa menggunakan peluang ini menjadikan kita entrepreneurship dan technopreneurship untuk membangun atau meningkatkan taraf hidup kita sebagai orang-orang bahari sehingga poros maritim ke Indonesia ini yang di antaranya 2 pulau dan 2 benua ini bisa memberikan dampak positif untuk kita. Artinya apa? Dengan teknologi, dengan kita menggunakan gawai bisa manfaat untuk bisa men-share seluruh produk-produk barang-barang yang ada hasil bumi, hasil laut dari bangsa Indonesia, dan juga kita bisa melihat mempromosikan wisata Indonesia untuk selanjutnya kita bisa mendunia dengan wisata kita. Artinya kita bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan kita. Itu satu. Kedua, pesan saya, monggo teman-teman jangan mudik karena jangan sayangi keluarga kita yang ada di daerah, sayangi keluarga kita atau nenek kita atau ibunda kita, tapi kita tetap di rumah saja, di tempat tinggal kita yang tetap saja di tempat tinggal kita saja, dan itu memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Septriana. Gitu. Barangkali Pak Wiryanta akan menyampaikan juga Bapak. Ya, terima kasih. Saya hanya titip pesan saja, pertama itu ke Ibu Heri Brigita Lasot dan juga Ibu Septriana Tangkari ya. Saya itu pernah melihat beberapa nelayan-nelayan kita betul di kota Bandar Lampung itu. Nah, tolong mohon dibantu untuk diperjuangkan mereka ini, nelayan-nelayan kita ini sangat tergantung kepada toke-toke yang sebetulnya itu hasil daripada tangkapan mereka itu sudah dibeli di tengah lautan. Nah, ini bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan itu kalau struktur daripada perikanan kita itu semacam itu. Jadi saya hanya titip pesan kepada anggota Dewan yang terhormat dan juga yang ngurusi mengenai informasi dan komunikasi mengenai perikanan dan kelautan itu ke Ibu Septriana Tangkari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiryanta. Teman-teman, tadi kita belum sesi foto bersama ya. Oke, silakan teman-teman masih bisa untuk meng-on-kan kamera dan teman-teman panitia di sini akan membantu untuk mengambil gambarnya seperti itu. Udah siap ya? Satu. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi ya. Boleh sambil gaya bebas teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sekali lagi salam hormat untuk Pak Wiryanta, MA PhD sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian narasumber pertama kita tadi ada Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Kemudian Ibu Septriana Tangkari, Direktur IKPM Kominfo RI, dan Ibu Sondang Tampu Bolon, SHLLM, pengamat maritim. Terima kasih atas segala ilmu dan waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Areska selaku MC. Baiklah, acara webinar kita pada sore hari ini telah selesai, di mana sudah dipandu oleh kakak kita Paulina yang sudah memandu acara webinar kita pada sore hari ini. Acara berikutnya adalah penyerahan plakat oleh panitia, di mana akan diserahkan diwakili
oleh Kak Paulina sebagai moderator kita, diwakili, diserahkan. Silakan Mbak Kak Paulina. Baik, penyerahan plakat kepada Bapak Wiryanta, MA PhD sebagai keynote speech kita pada hari ini. Ya. Jadi akan diwakilkan oleh moderator kita yang cantik, Kak Paulina. Ya, silakan. Baik. Plakat pertama diserahkan kepada Bapak Wiryanta MA PhD sebagai keynote speech kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Wiryanta sudah menyempatkan hadir dan bergabung pada webinar kita sore hari ini. Sehat selalu. Penyerahan plakat berikutnya kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, SH LLM. Beliau adalah narasumber dan sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Terima kasih Ibu Hillary sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini, diwakili oleh Saudara Roland. Baik, berikutnya adalah penyerahan plakat kepada Ibu Septriana Tangkari. Terima kasih Ibu Septriana sudah memberikan ilmunya, diwakili oleh Kak Paulina. Penyerahan plakat berikutnya diserahkan kepada Ibu Sondang T. Tampu Bolon, SH LLM. Beliau adalah narasumber kita pada sore hari ini, diwakili oleh moderator kita juga, Kak Paulina. Terima kasih Kak Sondang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya pada sore hari ini. Baik, penyerahan plakat telah selesai. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyerahkan plakatnya. Baiklah, saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman jangan lupa untuk ikutan media challenge, media sosial challenge, karena akan ada hadiah menarik. Pemenangnya adalah bagi siapa yang memberikan caption terbaik dan like terbanyak. Dan pengumuman pemenang sosial media challenge akan diumumkan di WA Group H+1. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan terima kasih untuk keynote speech juga. Terima kasih untuk para peserta yang sudah ikut bergabung pada webinar hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara webinar pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Sampai berjumpa lagi di acara webinar berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Wiryanta, terima kasih Pak Bu Hillary.